Misalnya nih anak melakukan kesalahan, gimana sih Ci cara yang paling efektif gitu untuk negur atau nasihatin mereka? Palingnya kalau anak cerdas itu, anak cerdas, berbakat gitu ya kan, karena cara berpikirnya kritis, jadi kita tuh nggak bisa ngasih taunya kayak gini, udah lakuin aja, ini pokoknya baik buat kamu. Baik itu apa gitu. Kenapa? Nah, harus dengan data-data, fakta-fakta. Bahkan mungkin kalau yang SMP gitu ya, kemarin ada klien juga, kayaknya lebih baiknya kita malah mungkin counternya pakai teori gitu ya. Jadi, kenapa sih saya harus lakukan ini? Oh ya, kalau misalnya, kenapa sih saya harus mengikuti kegiatan olahraga gitu, atau les-les yang sesuai dengan kemampuan. Ya, kalau mau sukses ya berarti harus ini yang dibutuhkan. Terus secara teori, kalau misalnya untuk kemampuan skill, kamu harus punya skill. Kalau misalnya olahraga ya, harus punya skill basicnya dulu, kuda-kudanya dulu harus kuat, core-nya harus kuat, gitu-gitu. Jadi lebih masuk di akal dia, lebih mudah untuk dicernanya, dan lebih mengurangi waktu ataupun mengurangi celah gitulah ya, untuk ngebalikin ke kita, karena kita nggak bisa jelasin gitu sih. Oke. Nah, tapi Ci, kalau misalnya untuk anak-anak cerdas ini, perlu nggak sih diperlakukan berbeda dengan teman-teman atau yang sebayanya gitu, Ci? Kalau saya ngelihatnya berbedanya dalam aktivitasnya ya, dalam kayak tingkat kesulitan tugasnya, mungkin di rumah gitu, di rumah atau di les. Tapi kalau di sekolah, terus misalnya relasinya dengan adik kakak, kan mungkin beda juga ya kecerdasannya. Yang satu terlalu cerdas, yang satu misalnya di rata-rata, kayaknya nggak usah dibedain gitu. Jadi dia itu belajar bahwa oh ini tuh memang semua sama rata, tapi dalam hal-hal tertentu orang lain, setiap orang tuh punya kelebihan kekurangannya. Jadi dia bisa belajar itu sih. Saya kelebihannya, saya lebih kritis, berarti saya bisa mengerjakan tugas yang lebih sulit, misalnya seperti itu. Kalau saya ngelihatnya berbedanya dalam bentuk tugasnya sih. Tugas, aktivitas, mungkin jadi lebih banyak aktivitasnya. Kalau dia mampu, kenapa enggak gitu sih. Itu kan yang beda. Kalau yang sama berarti diperlakukannya dalam hal pola asuhnya, misalnya kayak tadi aturannya kalau memang dia terlalu banyak gadget, akhirnya tugasnya nggak selesai, berarti konsekuensinya apa? Gitu sih. Oke. Nah, kalau untuk anak-anak yang cerdas ini gimana sih, Ci, cara ngajarin disiplin, terus tanggung jawab, terus empati? Karena kan mereka sangat pintar ya, Ci. Gimana gitu? Palingan kita bisa kayak tadi ajak ngomong, terus dari sudut pandang mereka gimana, terus sesuai dengan nilai dan norma yang berlakunya tuh kayak gimana. Kalau perlu dimasukin teori, silahkan masukin teori gitu ya. Jadi mereka juga bisa lebih ngelihatnya tuh fakta, data gitu ya, bukan cuman katanya atau pokoknya, kayak gitu-gitu sih kalau menurut saya. Oke. Nah, biasanya kan tadi mungkin mundur sedikit nih, Ci, kan anak-anak yang cerdas atau sangat pintar ini kayak Cici tadi bilang kan mereka ya dalam tanda kutip bisa aja loh meremehkan misalnya kayak guru atau teman-temannya yang lain gitu. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan gitu, Ci, kalau misalnya anak tuh merasa dirinya tuh lebih pintar nih dari orang lain? Apa sih yang bisa dilakukan mungkin dari orang tua atau figur dewasa gitu, Ci, di mungkin sekitarnya? kita tanya dulu ya, kenapa? Misalnya ada kejadiannya, pastinya ada kasusnya misalnya. Nah, kita tanya dulu berkaitan sama kasus itu. Misalnya dia meremehkan temannya di sekolah atau gurunya, kita mungkin bisa tanya kenapa itu terjadi. Jadi mungkin tanya dulu dari sudut pandang dia, kenapa sih hal itu dia lakukan. Nah, dari situ baru berkembang sih. Kalau dia, misalnya nih Hana, kalau ditanya, kenapa tadi kamu misalnya ngebalikin semua perkataan guru kamu tadi waktu belajar biologi misalnya? Karena nggak suka misalnya. Nggak suka, atau nggak misalnya itu salah. Tadi yang disampaikan itu kurang tepat menurut data yang saya baca, kan dia bisa pakai gitu. Ya, kita bisa bilang itu, tapi kan itu tetap guru, harus dihormati. Kalau kamu ada yang tidak suka, mungkin kamu bisa ngomongin di belakang. Misalnya, Pak, tadi tuh pendapat Bapak seperti ini, saya dapat datanya seperti ini. Gimana sih, Pak, yang benarnya? Jadi kita bisa lebih saling menghargai lah, gitu sih. Berarti kayak mengkomunikasikan ke anak gitu, memberikan penjelasan. Betul, gitu ya, betul. Ya mungkin kan ini kasusnya karena dia nggak tahu, makanya kita tadi cari sudut pandangnya, terus masukin nilainya, kenapa sih dia nggak boleh seperti itu.
Gitu sih. Oke. Terus cara penyelesaiannya, solusinya. Nah, kita bisa tanya balik lagi kalau jadi karena anaknya cerdas, jadi kita harus selalu, kalau saya sih tanya balik ya. Karena kan dia juga kadang menurut dia itu nggak masuk akal yang kita masukin. Gitu. Jadi tanya balik lagi. Jadi misalnya, nah tadi tuh pendapat mama kayak gitu. Kalau menurut Hana gimana? Baiknya gimana? Kalau yang tadi bisa nggak kemungkinan dilakuin? Nah, kalau misalnya nih Ci, anaknya tetap ngotot nih dengan pendapatnya. Iya, tanya lagi kenapa gitu. Misalnya ya sok ngotot ya. Misalnya kan, tadi mama udah kasih tahu nih sama Hana untuk bisa lebih menghargai bapak gurunya. Ngobrolnya di belakang supaya bapak gurunya tidak malu di depan anak-anak yang lain. Kan bapak guru juga manusia. Tapi nggak bisa suka, salah. soalnya penjelasan bapak gurunya udah aku ngerti. Iya, tapi kan kalau udah ngerti kan, apakah itu harus dikonfrontasi di kelas? Kalau kamu udah ngerti kan kamu bisa tetap aja diam. Tapi kan nggak salah. Betul, tidak ada yang salah. Tapi caranya kamu lakukan? Emang caranya salah? Membuat orang lain, kalau kita membuat orang lain jadi merasa sedih, marah, dipermalukan. Kalau dibalikin ke kamu gimana? Nggak suka. Ya gitu sih, mungkin lebih diarahin ke situ. Jadi dia juga belajar. Berarti lebih ya udah sampai cari titik tengah dan mungkin anak tuh paham gitu ya. Mungkin anaknya bakal bilang kalau aku mah nggak apa-apa. Kita mungkin bisa bilang iya kamu nggak apa-apa, tapi kan sekali lagi nggak semua orang seperti kamu gitu sih. Orang punya perasaan. Gitu-gitu sih mungkin. Oke, nah gimana sih Ci kalau misalnya kita mau ngajarin ketekunan nih ke anak-anak yang sangat cerdas? Mungkin secara aktivitasnya disesuaikan ya sama tingkatan usianya, sama kemampuan dia. Terus kita balik lagi tanya kalau ini terlalu mudah atau sulit gitu. Terus kira-kira kalau untuk kamu bisa mengerjakan ini dalam waktu lama, apa yang caranya menurut kamu paling efektif? Karena mereka kan kreatif ya. Jadi cara-caranya tuh mungkin suka di luar akal kita gitu. Jadi kalau memang menurut dia bisa dilakukan dengan cara dia yang seperti ini, tapi bisa bertahan lama, kenapa enggak gitu? Buktikan aja gitu lewat hasil-hasilnya. Oke, kalau tadi kan kita udah banyak ngomong nih Ci tentang di rumah, keluarga, orang tua untuk anak-anak dengan IQ yang tinggi gitu ya. Nah, kalau misalnya di sekolah nih, kalau misalnya anak dia ngeluh bosan nih di sekolah, apa sih yang bisa dilakukan? Paling dicari sekolahnya yang kira-kira tingkat kesulitannya lebih tinggi. Karena kan kayak setiap sekolah kan beda-beda ya tingkat kesulitannya. Mungkin kita bisa cari sekolah yang memang tingkat kesulitannya tinggi gitu. Dan memang yang langsung, yang di-push banget untuk pendidikan prestasi akademik. Ya gitu sih kalau kata saya. Nah, gimana sih Ci cara menstimulasi nih kecerdasan anak di rumah tanpa buat anaknya tuh kayak hari-hari belajar ya gitu-gitu loh Ci. Kalau usianya masih kecil, belajar sambil bermain. Jadi kasih main kan itu dia belajar sesuatu, entah belajar problem solving, entah analisa, entah belajar ketekunan, kerja keras gitu ya. Kalau yang udah lebih besar ya dicari yang tadi sesuai potensi dan minatnya supaya dia juga nggak bosen banget dan dilihat ya. Jadi misalnya anak cerdas juga kan manusia ya yang butuh istirahat dan ingat anak-anak itu namanya anak-anak berarti kan butuh main. Nah, jadi jangan di-push banget karena kita lihat potensinya besar jadi benar-benar dilesin A, B, C gitu ya sampai padat sekali. Jadi itu harus di-balance juga dengan naturnya anak-anak adalah bermain gitu. Jadi nah itu gimana caranya Ci? Ya misalnya kalau misalnya pulang sekolahnya udah jam 4, ya mungkin kalau setiap hari pulang jam 4, mungkin lesnya hanya seminggu 2 kali gitu. Karena kan mereka tuh cerdas. Jadi mereka tuh bisa belajar di mana aja dengan sumber informasi yang sangat luas gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir asal kita sediakan wadahnya, kita sesuaikan dengan kebutuhan dia, kayaknya bisa tetap berkembang dengan baik sih gitu. Tadi kan Cici bilang kan memfasilitasi potensi dan minat si anak-anak ini kan. Kalau misalnya untuk anak-anak yang udah besar, misalnya nih anak ini tuh minatnya tuh banyak, berarti kan misalnya dia lesnya tuh banyak banget. Apakah itu nggak bikin anak itu lebih bingung? Karena kan, ya aku bisa semuanya loh, gitu. Ditanya sih. Kamu paling pilih gitu, pilih yang mana dan kira-kira kamu bisa konsisten, bisa ngerjain itu terus dan itu tuh bisa berguna untuk masa depan kamu di pekerjaan nanti. Misalnya kita bisa tanya,
kira-kira kamu mau kerjanya jadi apa sih gitu. Nah, kan mereka tuh pikirannya juga pasti jauh ya. Wah, mungkin mereka udah bisa merancang, jadi kira-kira saya tuh cocoknya kemana, belajarnya apa gitu. Kalau anaknya masih bingung, mungkin bisa dipaparkan aja. Coba dulu yang ini, misalnya coba ini, tapi jangka waktunya jangan pendek. Karena kan kalau pendek tuh anak mungkin jadi belajarnya bahwa berarti nggak apa-apa ya nyerah kalau udah bosen atau udah capek atau udah cukup waktunya gitu sih. Paling kalau udah mulai agak besar ditanya sih, kayak kamu kira-kira bisa komit nggak? Mau menghasilkan apa? Mau gimana dari sini gitu. Oke. Nah, kalau misalnya menurut Cici nih, kesalahan apa sih yang paling sering dilakukan oleh orang tua gitu ketika mereka mendidik anak-anak yang sangat cerdas ini? Mungkin jadi membiarkan anaknya berkembang tanpa nilai dan norma gitu ya. Karena kelihatannya cerdas, terus ngejawabin terus, orang tua capek, males berdebat, akhirnya udah serah kamu aja lah, yang penting mah nilai kamu tetap bagus misalnya kayak gitu. Tapi tanpa mempedulikan perkembangan emosinya, kontrol dirinya gitu sih. Penyesuaian sosial, emosi, segala macam. Terus kalau gitu gimana sih cara orang tua biar ya bisa mendidik anak yang sangat-sangat cerdas ini dengan baik gitu, Ci? Memang nggak ada yang sempurna ya, tapi gimana sih, Ci, caranya? Ya, sesegera mungkin dimulai, kira-kira dilihat sih apa yang bisa diperbaiki dari pola asuh yang udah diterapkan sekarang. Kalau memang terasanya anaknya jadi tidak punya sopan santun, tidak punya empati, ya berarti mungkin bidang itu dulu yang sekarang harus diperbaiki dulu gitu sih. Sumber dayanya tuh kan banyak banget ya, dari buku, dari internet gitu sih, dari podcast-podcast gitu. Kalau misalnya Cici bisa memberikan pesan nih kepada orang tua di luar sana yang punya anak dengan IQ superior atau versi superior, very superior, apa sih pesan yang bisa disampaikan, Ci? Palingan selalu sajikan data dan fakta. Jadi jangan langsung memaksa itu tuh baik buat kamu. Mama tahu yang terbaik. Papa mama sudah hidup lebih lama dari kamu, makanya papa mama tahu. Nah itu tuh nggak masuk. Jangankan anak yang sangat cerdas, kita aja kalau dikasih tahu gitu kan apa sih gitu ya. Gitu, palingan jadi lihat, kenali anaknya, potensinya di mana, caranya yang paling bagus masuknya gimana, entah misalnya pas dia lagi suasananya enak baru kita masuk untuk nilai dan normanya kayak gitu-gitu sih. Oke. Nah mungkin ini pertanyaan penutup ya, Ci. Kalau menurut Cici sendiri, mana sih yang lebih penting, membesarkan anak yang sangat pintar atau membesarkan anak yang mampu menggunakan kecerdasannya dengan bijaksana? Yang kedua dong. Kenapa, menggunakan dengan bijaksana. Tapi ya kalau misalnya terlalu cerdas aja tapi tidak bijak gitu ya, jadi menyakiti orang lain, menghalalkan segala cara, itu kan jadinya hasilnya tuh tidak bisa lebih dihargai ataupun dibanggakan gitu. Baik bagi anaknya sendiri dan nggak berguna juga buat orang lain. Tapi kalau kita bisa dengan apa tadi yang kedua, bisa dibanggakan dan digunakan dengan baik ya. Jadi dia tahu potensi saya besar, saya bisa gunainnya buat diri saya, bisa gunain buat orang lain, buat ngebantu misalnya kayak gitu-gitu sih. Itu akan lebih berharga dan berguna sih kalau bahasa. Oke. Nah kalau dari Cici sendiri ada nggak kalimat penutup mungkin yang ingin disampaikan? Palingan semangat terus walaupun dijawabin terus, ya itulah memang tipikal anak yang cerdas dan kritis gitu ya, kreatif, kritis. Palingan tentuin aja limitnya dari orang tua. Kalau memang orang tua ngerasa aduh saya capek banget nih sekarang, ya mungkin bisa bilang bahwa nanti kita ngobrol lagi ya, atau nanti mama akan bicarain lagi hal ini dengan data yang lebih jelas gitu ya, gitu sih kalau kata saya. Oke, nah semoga mungkin podcast ini bisa membantu ya, Ci, untuk para orang tua di sana yang mungkin masih bingung nih harus gimana dengan anak-anaknya yang sangat cerdas. Semoga konten ini bisa membantu para orang tua atau mungkin guru-guru di sana, dan mungkin teman-teman yang punya keponakan atau apapun lah yang anak-anaknya IQ-nya itu sangat-sangat tinggi gitu ya, Ci. Oke, teman-teman, sekian dari podcast hari ini. Terima kasih sudah menonton. It's now or never. Dadah. See you.
WWB